NPM 190317056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik e-money terhadap Behavioral Finance di Food Court Asia Plaza Tasikmalaya. Yang pertama, latar belakang. Alat pembayaran. Sistem barter merupakan salah satu alat yang ada pertama kali dengan cara saling tukar-menukar barang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian mulai dikenal seiring dengan berjalannya waktu satuan nilai pembayaran yang disebut dengan uang. Uang yang pertama kali dikenal di masyarakat merupakan uang tunai, di mana pembayaran menggunakan uang fisik baik berupa kertas ataupun logam. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu mulai dikenal dengan uang non tunai, di mana sistem pembayaran tidak lagi menggunakan uang fisik, tetapi melalui saldo yang telah disetorkan sebelumnya pada sistem. Ya, salah satunya yaitu ada APMK. APMK merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank untuk nasabahnya. Kemudian ada uang elektronik di mana bertransaksi melalui media yang beroperasi melalui server ataupun chip. Selanjutnya, terdapat grafik mengenai nilai transaksi penggunaan kartu debit dan uang elektronik e-money di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2020. Grafik kartu debit yang ditunjukkan oleh berwarna oranye dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020, penggunaan kartu debit di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini tentu saja diakibatkan adanya pandemi COVID-19, di mana kondisi ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan. Selanjutnya, grafik uang elektronik yang ditunjukkan berwarna putih setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 kenaikannya sangat perlahan. Penggunaan kartu debit ataupun uang elektronik dalam alat pembayaran non-tunai, tentu saja masyarakat mendapatkan manfaat dan kemudahan yang didapat saat bertransaksi menggunakan uang non-tunai, yang mengakibatkan perkembangan uang non-tunai di Indonesia. Dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan uang non-tunai, mengakibatkan pesatnya penggunaan uang non-tunai di Indonesia. Karena sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penggunaan uang non-tunai sempat menurun dengan adanya PSBB. Penggunaan uang non-tunai juga sangat mendukung dalam situasi new normal, sehingga masyarakat semakin mudah dan merasa nyaman dalam bertransaksi yang mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk mengontrol diri dalam menggunakan uang dengan bijak. Adapun metode penelitian menggunakan explanatory survey, pendekatan penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mendapatkan data dari masyarakat. Kemudian terdapat hasil uji instrumen penelitian, yaitu yang pertama ada uji validitas. Selanjutnya terdapat hasil uji reliabilitas. Selanjutnya terdapat hasil penelitian pengaruh penggunaan kartu debit dan uang elektronik e-money secara parsial terhadap behavioral finance di Food Court Asia Plaza Tasikmalaya. Yang pertama, terdapat hasil uji normalitas di mana nilai signifikasi pada tabel sebelah kanan mempunyai nilai 0,200, yaitu melebihi dari nilai signifikasi seharusnya. Selanjutnya, terdapat hasil uji multikolinearitas. Dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, artinya tidak ada korelasi antara variabel independen dalam penelitian. Kemudian terdapat hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan gambar grafik sebelah kanan menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya terdapat hasil uji koefisien determinasi di mana diperoleh nilai R-square adalah sebesar 0,364, artinya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y sebesar 36,40%. Adapun hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini dengan sasaran sebesar 12.935 merupakan nilai keadaan saat variabel behavioral finance belum dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian terdapat hasil uji simultan di mana pengaruh penggunaan kartu debit dan uang elektronik secara simultan terhadap behavioral finance sebesar 0,00 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya terdapat pengaruh. Selanjutnya terdapat hasil uji secara parsial pengaruh penggunaan kartu debit terhadap behavioral finance di Food Court Asia Plaza Tasikmalaya. Dapat disimpulkan pada tabel sebelah kanan bahwa nilai signifikasi pada tabel ini sebesar 0,098, yaitu melebihi dari 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh antara penggunaan kartu debit terhadap behavioral finance. Dan yang terakhir, terdapat hasil uji parsial pengaruh penggunaan uang elektronik e-money terhadap behavioral finance di Food Court Asia Plaza Tasikmalaya. Dapat disimpulkan dari hasil tabel sebelah kanan bahwa pengaruh penggunaan uang elektronik terhadap behavioral
behavioral finance adalah 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 7.239 lebih dari nilai T tabel yaitu sebesar 1984, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 3 diterima, artinya terdapat hubungan antara penggunaan uang elektronik terhadap behavioral finance. Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama dari hasil sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan kartu debit dan uang elektronik berpengaruh secara simultan terhadap behavioral finance. Yang kedua, berdasarkan hasil dari nilai T hitung sebesar 1669 yaitu kurang dari T tabel, bahwa hasil tersebut sudah jelas menunjukkan hipotesisnya ditolak karena penggunaan kartu debit secara parsial tidak berpengaruh terhadap behavioral finance. Kesimpulan yang terakhir pada penelitian ini sesuai dengan salah satu pernyataan pada kuesioner, para responden sangat tertarik untuk bertransaksi menggunakan uang elektronik atau e-money karena banyaknya penawaran potongan harga yang ditawarkan oleh penyelenggara uang elektronik, baik berupa cashback ataupun kode, sehingga dapat disimpulkan hipotesis ini diterima. Dan yang terakhir, saran pada penelitian ini sebaiknya pemerintah dapat memperhatikan akan pentingnya pengetahuan mengenai perilaku keuangan masyarakat. Yang kedua, selain memperhatikan akan pentingnya pengetahuan mengenai perilaku keuangan, sebaiknya pemerintah juga segera membuat hukum legislasi berupa undang-undang mengenai finansial teknologi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari hasil penelitian saya. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.